Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Untuk kali ini saya mengajar matematika peminatan. Ya, nama saya Pak Hartomo. Nah, kalian untuk mat peminatannya PJJ-nya situsnya masih diperbaiki. Nah, tugasnya nanti 2 minggu, nggak usah kemerungsung, nanti sore coba dibuka lagi PJJ-nya. Untuk daftar hadirnya gimana, Pak? Kalau daftar hadirnya nanti menyesuaikan ya, karena ini masih diperbaiki ya. Jadi kalian nggak usah bingung, nggak usah panik, Pak ini gimana? Nah, tenang dulu ya. Untuk pembelajaran peminatan bab 1 itu masuk materi eksponen atau perpangkatan. Nah, mohon nanti anak-anak memperhatikan tayangan Zoom yang saya share. Dipahami. Nanti kalian lihat di yang saya share ya. Dipahami. Nanti kurang jelas ditanyakan bisa lewat WA karena mikrofonnya minta tolong itu dimatikan yang satu. Nah, nah nanti karena kita lewat pembelajaran jarak jauh, jadi ya lewat Zoom dan lewat WA ya, seperti itu, dan lewat situs PJJ. Nah, mohon diperhatikan tayangan berikut mengenai PowerPoint. Di sini kita akan bahas mengenai sifat-sifat dari eksponen, lalu lanjut ke contoh soal. Oke, yang pertama, bagian pertama ini adalah mengenai sifat-sifat. Ada 10 yang saya tulis di sini. Sebenarnya ada banyak pengembangannya dari 10 rumus ini. Yang pertama, sifat yang pertama adalah kalau ada dua bilangan A di pangkat M lalu A di pangkat N dikali, artinya pangkat ini akan dijumlah. Jadi contohnya kalau ada 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 4, hasilnya adalah 2 pangkat 7. Harus sama basisnya ya, 2 pangkat. Lalu kalau pangkat dibagi menjadi dikurang, contohnya 2 pangkat 8 dibagi dengan 2 pangkat 3, hasilnya adalah 2 pangkat 5. Lalu kalau ada pangkat di pangkat, pangkatnya dikali. Jadi kalau ada 2 pangkat 3 di pangkat 4, hasilnya adalah 2 pangkat 12, bukan 2 pangkat 7. Lalu ada A dan B, masing-masing pangkat M dan N dipangkat suatu bilangan P, nah masing-masing bisa masuk ke dalam P-nya. Jadi kalau ada 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 4, masing-masing di pangkat 2, hasilnya adalah 2 pangkat 3 di pangkat 2, yaitu 2 pangkat 6. Lalu 5 pangkat 4 di pangkat 2 lagi, jadi 5 pangkat 8. Kemudian ada A pangkat 0 hasilnya 1, jadi semua bilangan pangkat 0 itu 1, 5 pangkat 0 1, mau 1000 pangkat 0 hasilnya juga 1. Setelah itu ada pangkat minus, itu artinya 1 per dari A pangkat N. Jadi kalau ada 5 pangkat min 3, itu artinya 1 per 5 pangkat 3. Jadi positif. Demikian pula sebaliknya, kalau yang positif, mau kalian turun ke bawah, itu jadinya 1 per 5 pangkat min 4. Lalu ada akar. A pangkat M di akar pangkat M, jadinya A pangkat M per N. Misalnya ada akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2, ini hasilnya adalah 5 pangkat 2 per 3. Jadi pecahan. Lalu yang ke-8, ada X akar M, lalu Y akar dari N, ada B akar pangkat N dari akar pangkat N untuk B. Kalau dikali, nah di sini bisa kita samakan dulu si akarnya, karena di sini akarnya satu akar pangkat M, satu akar pangkat N. Jadi yang depan, kalau kalian bikin jadi akar pangkat MN, berarti dalamnya di pangkat A pangkat N. Yang belakang, supaya MN, jadi B-nya harus pangkat M. Kalau udah,
sama, MN dengan MN ini bisa digabung. Seperti ini, XY-nya di depannya. Lalu yang ke-9 dan ke-10 ini adalah jenis akar yang lain. Jadi kalau ada akar dalam akar, A plus B plus minus 2 akar AB ini adalah penjumlahan akar di dalam akar yang khusus, itu menjadi akar A plus minus akar B. Contohnya, kalau misalnya ada akar 6 plus 2 akar 8. Nah, di sini 8 itu bisa kita pecah menjadi 4 kali 2. Lalu 6 itu juga 4 tambah 2. Artinya ini bisa kita pecah 4 tambah 2 plus 2 akar 4 kali 2. Jadi A-nya adalah 4, B-nya adalah 2, menjadi akar 4 tambah dengan akar 2. Bisa keluar ya. Yang nomor 10 dengan nomor 9, tapi dia khusus yang sulit untuk dipecah. C-nya ini bukan faktor dari C-nya itu enggak hasilnya tidak dapat hasil yang A. Jadi kita pecah menjadi A plus P dibagi 2 plus minus akar dari A min P plus 2, di mana P-nya adalah akar dari A kuadrat min B akar C di kuadrat. Ini harus dicari dulu P-nya. Jelas ya, kita akan bahas beberapa contoh soal berikut supaya lebih mengerti. Yang nomor 1 ada 2 pangkat 3, 2 kali 2 pangkat 5 dikali 2 akar 8. Nah, akar 8-nya ini kalian harus pecah dulu ya. Jadi 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 artinya 2 pangkat 3 tambah 5. Lalu ada 2 akar 8. 8 itu adalah 2 pangkat 3, tapi di akar. Jadi 2 pangkat 3 per 2. Nah, di sini tinggal dijumlah ya. Berarti 2 pangkat 8 tambah 1 tambah 3 per 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 21 per 2. Boleh ditulis seperti ini, boleh. Cukup. Atau mau ditulis 2 pangkat 10 1 per 2 juga boleh. Lalu yang nomor 2 mirip dengan nomor 1. Di sini basisnya beda-beda, ada 4, ada 8, ada 32. Kita harus sederhanakan mereka supaya basisnya sama. Artinya ini adalah kelipatan 2 semua, supaya kita bisa gabungkan. Kalau basisnya nggak sama, nggak bisa kita pakai sifat pangkat. Jadi 4 pangkat 2 itu adalah 2 pangkat 2 di pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2, pangkat 2 lagi, jadi saya langsung tulis 2 pangkat 4. Akar 8 di atas adalah 2 pangkat 3. Di akar, keluar dari akar berarti ada per 2 ya di situ. Setelah itu, bawahnya 32. 32 itu adalah 2 pangkat 5. Karena di akar, 2 pangkat 5 per 2. Oke, ini kita bisa hitung 2 pangkat 4 tambah 3 per 2 kurang 5 per 2. Hasilnya jadinya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 yaitu 8. Lanjutnya nomor 3. Mirip juga dengan nomor 2 tadi. Tapi di sini ada 2. 1-1. Artinya 2 pangkat 3. Akar 3 adalah 3 pangkat setengah. Di pangkat 3 berarti 3 pangkat 3 per 2. Itu adalah 2 kali 3 pangkat 2. Lalu dipangkat 2 lagi. Lagi dengan akar 3. Akar 3 adalah 3 pangkat setengah. Kali 16 ini adalah 2 pangkat 4. Dipangkat 2. Langsung saya tulis 2 pangkat 8. Lalu ini kita gabung nih. Satu persatu ya. 2 pangkat 3 di atas, ada 2 di pangkat 2. Berarti 2 pangkat 3 tambah 2 yang di atas dikurang sama yang bawah 2 pangkat 8. Lalu yang 3 di atas itu ada 3 per 2. Lalu ada 3 pangkat 2. Jadi 3 per 2 ditambah 4 yang atas dibagi dengan 3 pangkat setengah yang bawah. Berarti dikurang setengah. Bisa dihitung, berarti jadi hasilnya 2 pangkat min 3. Lalu 3-nya adalah pangkat 5. Ya, ini atau kita mau tulis ulang juga boleh. Jadi 3 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 3. Nomor 4 mirip juga dengan nomor 3 tadi. Ada 9 pangkat min 1. 9 pangkat min 1 ini berarti kita pecah menjadi 3 pangkat min 2. Karena 3 pangkat 2 ya, 9 itu. Dikali 3 pangkat min
kali dengan 20 dikali dengan 3. Angka yang masih bisa difaktorin. 72 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Dan 8. Tapi harus pangkat setengah. Nah, ini sama kayak tadi ya. Jadi 3 digabung dengan 3, 2 digabung dengan 2. Yang di atas 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 2. Berarti 3 tambah 2. Yang di bawah 2 pangkat 3. Dipangkat lagi setengah. Berarti dikurang 3/2. Untuk di atas ada 3 pangkat min 2 dengan 3. Artinya min 2 tambah 1 setengah, berarti dikurang 1. Nah, ini bisa kita hitung, berarti 2 pangkat minus 5/2 dikali dengan 3 dipangkat minus 2. Ya, ini bisa disederhanakan lagi. Jadi 1/2 pangkat 5/2 dikali 3 pangkat 2. Oke, yang nomor 5 ada akar A plus B plus minus 2 akar AB. Jadi kita cari faktor dari 12 yang dijumlah 7. Udah jelas 4 sama 3 ya. Jadi di sini kalau saya mau tulis ulang, 4 tambah 3 kurang 2 akar 4 kali 3. 4 kali 3. Nah, di sini tinggal akar 4 kurang akar 3. Karena depannya 2 ini adalah minus. Jadi 2 kurang akar 3. Oke, 5 soal ya. Nah, selanjutnya untuk akar di bawah, kalian harus. Nah, pembahasannya cukup 5 soal terlebih dahulu, ya. Ada yang ditanyakan untuk hal tersebut? Apakah ada yang tanya? Ada yang tanyakan, enggak? Dari tayangan tadi ada yang tanyakan? Kalau enggak ada ya kita akhiri Zoom-nya. Untuk tugasnya suaranya kurang jelas itu karena sinyalnya. Kalau sinyalnya baik ya suaranya baik, kalau sinyalnya kurang ya kurang ya. Bisa kalian tanya lewat Zoom grup chat. Nah, kalian ketikkan saja. Untuk tugasnya, tugas matematika peminatan 2 minggu ya. Nah, tugasnya nanti dikumpulkan setelah 2 minggu. Paham semua? Dia yang tanyakan enggak? Paham? Ya. Ya. Kalau mau tanya silahkan dibuka mikrofonnya. Tidak ada? Kalau tidak ada saya akhiri ya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.